Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Marita Permatasari, NIM 79, kelas Ekonomi Pembangunan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dalam pemikiran ekonomi M. Umar Kaprah dalam perspektif filosofi ekonomik sistem kapitalis. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dalam memahami pengetahuan tentang ekonomi, pasti kita lebih mengenal tokoh Adam Smith. Namun, di dalam Islam juga terdapat beberapa pemikiran tokoh tentang ekonomi. Contohnya, M. Umar Kaprah. M. Umar Kaprah adalah salah satu tokoh ekonomi kontemporer Muslim. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Dan M. Umar Kaprah memberikan pemikirannya mengenai kebijakan moneter Islam. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah pemikiran ekonomi Islam, yang kedua kebijakan moneter Islam, yang ketiga adalah strategi kebijakan moneter M. Umar Kaprah, yang keempat adalah sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah, yang kelima adalah kebijakan moneter dalam sistem kapitalis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran M. Umar Kaprah dalam bidang ekonomi adalah suatu perpaduan yang unik dari ilmu pengetahuan timur dan barat. Ia menawarkan konsep-konsep segar bagi negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik, dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pendoman dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Sebab moral yang baik dari para pelaku perekonomian akan menghantarkan kepada keadilan sosial ekonomi. Kaprah juga mengusulkan pentingnya penjagaan perbankan syariah terdapat kepentingan stakeholder dan keuntungannya, guna menunjukkan kredibilitas dan etos kerja yang baik. Yang kedua adalah kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter sudah ditetapkan pada sejak zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Sam dan Yaman, telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan promissory notes, kegiatan impor-ekspor, serta factoring atau ajak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor real. Dalam Al-Quran menjelaskan adanya pelarangan riba, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang ketiga adalah strategi kebijakan moneter M. Umar Kaprah. Secara prinsip, dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam, menurut M. Umar Kaprah, berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak memperbolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Menurut M. Umar Kaprah,
Dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya. Yang keempat adalah sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, Bank Syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut dengan Council of Islamic Bank. Peran corporate governance yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam harus dapat memenuhi kepentingan stakeholder atau pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Kelima adalah kebijakan moneter dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Menurut Milton Haspitcher, penulis buku Contemporary Economics tahun 1977, kapitalis merupakan sistem organisasi prinsip dasar, yaitu ada dua. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan. Gagalnya sistem kapitalis di kebijakan moneter membuat Kapra menegaskan bahwa kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya adalah aspek filosofi sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis. Pada dasarnya, teori-teori ekonomi muncul karena ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan keinginan manusia. Kesejahteraan dan ekstensi manusia di dunia menuntut agar mencari solusi dari persoalan tersebut. Maka muncul berbagai macam teori ekonomi seperti teori kapitalis dan teori ekonomi Islam. Dari aspek filosofi kedua dari teori ini pasti memiliki perbedaan. Sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis memiliki nilai universal yang tidak hanya berisi kaidah ekonomi, namun segenap dimensi kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi kapitalis, sumber hukumnya adalah The Will of Nation, General Theory, dan buku-buku pendukungnya. Ilmu ekonomi kapitalis tidak didasarkan atas wahyu. Ilmu kapitalis dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pemikirannya. Sedangkan asumsi-asumsi pemikirannya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang mempengaruhi mindset berpikirnya. Selanjutnya adalah perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis. Ekonomi Islam pasti berbeda dengan ekonomi kapitalis. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah ciri khusus yang menjadikan ekonomi Islam menjadi jalan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Namun demikian, penerapan ekonomi Islam masih banyak kendala di semua tingkatan, mulai dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan hingga mindset masyarakat yang sudah nyaman dengan sistem kapitalis.
Sistem kapitalis mengajarkan bahwa kesuksesan ekonomi ditentukan oleh diri sendiri, sedangkan dalam ekonomi Islam adalah kalau manusia mau sukses, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan karunia dari Zat yang Maha Kuasa dan Maha Penentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.